Pada kesempatan, siang hari ini saya akan memaparkan mengenai hasil dari penelitian pada sidang tugas akhir saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Ibu dosen Insinyur Elsa Trimurti STMT, selaku dosen pembimbing utama, kemudian kepada Ibu Insinyur Siti Nurhaliza Kadarini STMT IPN, selaku dosen pembimbing kedua. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang begitu banyak kepada Ibu Sumiatina STMT IPM, selaku dosen penguji utama, dan kepada Ibu Dr. Insinyur Eti Sulandari STMT, selaku dosen penguji kedua. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sidang tugas akhir saya berjudul Evaluasi Kinerja Simpang Tak Bersinyal dengan Pulau Lalu Lintas di Kota Pontianak dengan studi kasus persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak. Mengenai topik pembahasan yang akan dibahas pada siang hari ini, yang pertama adalah pendahuluan, dilanjutkan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, penyajian data, analisa dan pembahasan, dan akan ditutup dengan penutup. Yang pertama ada pendahuluan mengenai latar belakang kenapa saya ingin sekali melakukan penelitian ini. Padatnya penduduk di Kota Pontianak mengakibatnya bertambahnya jumlah penduduk serta bertambahnya jumlah pengguna kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu faktor permasalahan lalu lintas. Jumlah lalu lintas yang meningkat seringkali menyebabkan masalah lalu lintas di jalan, terutama di daerah persimpangan jalan. Salah satu persimpangan tak bersinyal dengan pola lalu lintas yang ada di Kota Pontianak adalah Simpang 3 tak bersinyal, Pulau Tebu, Jalan Tabrani Ahmad. Permasalahan yang sering ditemukan dalam persimpangan ini adalah kemacetan dan konflik antar persimpangan jalan pada saat jam puncak. Hal ini terjadi karena persimpangan ini berdekatan dengan beberapa fasilitas umum seperti pasar, pertokoan, restoran, sekolah, dan bank. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, untuk meminimalisir permasalahan kemacetan yang terjadi, diperlukan sebuah studi penelitian dengan menggunakan metode PKJI dan software VISIM sebagai simulasi model guna mengevaluasi kinerja dan memberikan alternatif terhadap penanganan masalah pada persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak. Selanjutnya untuk pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana kinerja simpang tak bersinyal dengan pola lalu lintas pada persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad pada saat kondisi existing menggunakan metode PKJI 2023 dan software VISIM. Yang kedua, bagaimana kinerja simpang tak bersinyal dengan pola lalu lintas pada persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad pada tahun 2030 atau 5 tahun yang akan datang menggunakan PKJI 2023 atau software VISIM. Dan yang ketiga adalah bagaimana alternatif solusi yang efektif berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan transportasi. Selanjutnya tujuan penelitian untuk menjawab dari pertanyaan penelitian tersebut, yang pertama untuk menganalisis kinerja simpang tak bersinyal dengan pola lalu lintas tersebut pada kondisi existing menggunakan PKJI dan software VISIM. Tujuan yang kedua untuk menganalisis kinerja simpang tak bersinyal dengan pola lalu lintas pada persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak pada masa proyeksi 5 tahun yang akan datang menggunakan PKJI dan software VISIM. Serta tujuan yang terakhir adalah untuk mendapatkan alternatif penanganan efektif terhadap permasalahan transportasi pada simpang tak bersinyal dengan pola lalu lintas pada persimpangan ruas Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak. Dengan batasan-batasan salah pada penelitian sebagai berikut. Yang pertama, lokasi penelitian hanya dilakukan pada persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Survei lalu lintas dilakukan selama 3 hari, yakni pada akhir pekan, hari libur, dan hari kerja, yang dikali oleh hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Kemudian parameter waktu penelitian hanya pukul 6 sampai pukul 6 sore. Pengambilan sampel survei lalu lintas hanya dilakukan pada jenis kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang. Kemudian perhitungan analisis perencanaan menggunakan data hasil proyeksi 5 tahun yang akan datang, yaitu tahun 2030. Kemudian acuan pada perhitungan kinerja simpang pada penelitian kali ini menggunakan software VISIM dan metode PKJI atau Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2023. Kemudian penelitian ini hanya membahas kinerja simpang dan tidak membahas mengenai analisis biaya dan konstruksi serta kebebasan lahan. Masuk ke dalam tinjauan pustaka. Untuk analisis kinerja simpang tak bersinyal pada penelitian ini menggunakan metode PKJI 2023 dengan menggunakan parameter-parameter berikut. Yang pertama adalah kapasitas simpang yang digunakan untuk menghitung jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati sebuah persimpangan dalam satu satuan waktu, yakni kendaraan per jam yang dikonversi menjadi satuan per jam. Kemudian parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat kinerjanya ada yang pertama adalah kejenuhan, ada tundaan, dan peluang antrian. Selanjutnya untuk tingkat pelayanan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tahun 2015 dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama adalah LOS A, kemudian LOS B, LOS C, LOS D, dan LOS F dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya, analisis kinerja simpang juga menggunakan software PTV VISIM, di mana ini merupakan tampilan dari software PTV VISIM, dan output yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, panjang antrian, tundaan, tingkat pelayanan, dan model simulasi simpang. Kemudian inilah penelitian terdahulu yang menjadi fokus utama atau pembahasan dari acuan dari penelitian ini. Kemudian masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Penelitian ini hanya dilakukan di persimpangan 3 lengan tak bersinyal dengan pola lalu lintas pada Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad,
ke aliran Sungai Jawi Dalam di Kota Pontianak. Kondisi lalu lintas di persimpangan tersebut memiliki arus lalu lintas yang cukup padat, terutama pada saat jam puncak. Mereka melakukan data analisis dengan menggunakan PKJI dengan menghilangkan pulau di tengahnya hanya dengan menggunakan simpang 3 tanpa sinyal biasa. Berikut adalah kondisi existing yang terjadi di lapangan. Untuk metode pengumpulan data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah diambil secara langsung, diantaranya geometrik, formula lalu lintas, kondisi lingkungan, dan kecepatan kendaraan. Untuk sekunder sendiri ada peta lokasi penelitian, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan. Kemudian untuk bagian alir penelitian dimulai dengan kegiatan studi literatur, dilanjutkan dengan identifikasi masalah di lapangan, dilakukan pengumpulan data melalui survei, yaitu ini ada data primer dan sekunder, di mana ada data geometrik, volume lalu lintas, kondisi lingkungan, dan kecepatan kendaraan untuk primer, dan untuk sekunder ada peta lokasi penelitian, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan, di mana hasil dari data tersebut akan dilakukan analisis kinerja persimpangan existing dan 5 tahun ke depan, menggunakan PKJI 2023 dan PTP Visim. Dari dua metode tersebut akan didapatkanlah hasil analisis kinerja persimpangan pada kondisi existing dan 5 tahun yang kemudian akan dibandingkan. Dan jika melebihi dari yang telah ditentukan, maka dilakukan rekomendasi alternatif untuk penanganan tingkat kinerja persimpangan tersebut. Setelahnya akan dilakukan kesimpulan dan saran, lalu selesai penelitian tersebut. Kemudian dilanjutkan ke penyajian data. Berikut adalah data geometrik pada simpang 3, simpang tak bersinyal, persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, dengan kode dekat barat timur utara sebagai berikut. Kemudian untuk data volume lalu lintas dilakukan kegiatan pelaksanaannya pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin dengan beberapa arus lalu lintas. Yang pertama ini dari arah Tabrani Ahmad, arah lurus dan arah belok kanan. Kemudian Jalan Tabrani Ahmad barat ke arah lurus serta ke arah belok kiri. Dan terakhir dari Jalan Tebu dari utara menuju belok kanan ke arah barat dan ke arah kiri ke arah timur. Selanjutnya, dari data tersebut akhirnya ditemukan volume jam puncak di simpang Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, yakni pada hari Sabtu, ada hari Minggu, dan hari Senin, di mana data volume jam puncak maksimum didapatkan pada hari Minggu. Kemudian data berikut adalah data kecepatan kendaraan yang dilaksanakan pada saat jam puncak, yakni pada hari Minggu, jam 5 sore hingga jam 6 sore, dengan diambil dari 3 arus, dari 3 total ruas jalan atau kendaraan. Kemudian berikut adalah data jumlah dan angka pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak dari tahun 2018 hingga 2023. Kemudian kecamatan, ini merupakan data pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak dengan rata-rata pertumbuhan 1,116%. Kemudian didapatkanlah data penduduk Pontianak pada tahun 2025 dan 2020 secara total. Kemudian dilanjutkan dengan data jumlah dan angka pertumbuhan kendaraan Kota Pontianak dapat sebagai berikut, dan masuk dalam analisis dan pembahasan. Hasil analisis kondisi existing simpang menggunakan PKJI, berikut adalah perumahan arus lintas simpang pada kondisi existing, sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah untuk proyeksi 5 tahun yang akan datang pada tahun 2030. Selanjutnya, dengan menggunakan PKJI didapatkan kondisi analisis existing simpang sebagai berikut. Yang pertama, kondisi simpang, kapasitas simpang dengan nilai 2.700 SMP per jam, faktor koreksi lebar pendekatnya 1,052, faktor koreksi median jalan mayornya 1, faktor koreksi ukuran kota 0,94, faktor penyesuaian hambatan samping 0,94, faktor koreksi rasio arus belok kiri 1,352, rasio arus belok kanan 0,789, rasio arus jalan minor 0,936, kapasitas jalannya didapatkan nilai 2.507,22 SMP per jam, dengan derajat kejenuhan 0,407. Dengan tundaan lalu lintas sebesar 4,958 detik per SMP, kemudian tundaan lalu lintas jalan mayor sebesar 3,778 detik per SMP, tundaan lalu lintas jalan minor sebesar 7,684 detik per SMP, tundaan geometrik 4,554 detik per SMP, dan tundaan akhirnya didapatkan nilai 9,539 detik per SMP. Berikut merupakan nilai dari rekapitulasi hasil analisis kinerja simpang. Berikut merupakan hasil analisis menggunakan PKJI. Didapatkan untuk tahun 2030, derajat kejenuhan mencapai angka 0,878, kemudian dengan nilai tundaannya 4,985, dengan tundaan jalan mayor 6,89, jalan minor 20,381, tundaan geometrik simpang 4,113, dan tundaan simpang 1571. Di mana hal ini tentu melebihi angka derajat kejenuhan yang telah ditetapkan oleh PKJI. Untuk batas maksimal itu 0,85, maka hal ini dapat disampaikan bahwa pada tahun 2030 atau presiden yang akan datang dibutuhkan adanya alternatif atau penanganan pada simpang agar terjadinya peningkatan tingkat kinerja simpang. Kemudian melanjutkan hasil analisis simpang menggunakan PTP Visim sebagai berikut. Untuk tahun 2025 mendapatkan rekapitulasi nilai simpang dengan loss B, kemudian pada tahun 2030 loss-nya C dengan tundaan 23,35, dan berikut merupakan perbandingannya tahun 2025 dan 2030.
dengan kondisi di mana kondisi simpang existing masih dalam kondisi aman, sedangkan proyeksi 5 tahun membutuhkan penanganan. Maka dari itu, melalui penelitian saya, sebagai sebuah alternatif, maka dirancanglah sebuah bundaran pada kondisi proyeksi 5 tahun mendatang menggunakan metode PKJI 2023 dengan hasil sebagai berikut. Geometrik bagian jalinan bundaran proyeksi 5 tahun dengan ukuran lebar jalinan WW standar dengan diameter bundaran 10 meter dengan lebar jalinannya atau WW 7 meter per masing-masing bagian jalinan. Selanjutnya berikut merupakan geometrik dan arus lalu lintas sebagai bagian jalinan majemuk bundaran kondisi proyeksi 5 tahun mendatang tahun 2030. Dan dapat kita lihat terdapat 3 bagian jalinan pada bundaran rancangan, yakni bagian jalinan TB, jalinan BU, dan jalinan UT. Selanjutnya, berikut adalah kinerja bagian majemuk, jalinan majemuk kondisi proyeksi 5 tahun mendatang pada bundaran dengan nilai derajat kejenuhan tertinggi sebesar 0,211 SMP per detik dengan tundaan lalu lintas bundaran 0,40 dan tundaan bundaran rata-rata sebesar 4,40. Hal ini menyebabkan tingkat kinerja bundaran bernilai LOS A atau tingkat A dengan tingkatnya sangat baik. Kemudian menggunakan PTV Visim didapatkan hasil sebagai berikut. Ada melalui node results bundaran kondisi proyeksi 5 tahun mendatang. Ini merupakan simulasi bundarannya dan hasilnya berdasarkan simulasi Visim. Bundaran Jalan Tebu John Tabrani Ahmad pada tahun 5 tahun yang akan datang melalui PTV Visim dapat hasil dengan tundaan 13,93 dengan loss atau level of service B atau baik. Penutup, kesimpulan berdasarkan hasil analisis kinerja simpang Jalan Tebu John Tabrani Ahmad yang dilakukan pada volume lalu lintas jam puncak yaitu pada hari Minggu jam 5 hingga jam 6 sore diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada kondisi existing menggunakan metode PKJI diperoleh derajat kejenuhan sebesar 0,407 dan nilai tundaan sebesar 9,54 detik dengan tingkat pelayanan loss base, sedangkan software Visim memperoleh nilai tundaan sebesar 12,54 detik dengan memiliki tingkat pelayanan loss B. Pada proyeksi 5 tahun 2030 menggunakan metode PKJI didapatkan nilai derajat kejenuhan sebesar 0,87 dengan nilai tundaan sebesar 15,117 detik dan memiliki tingkat pelayanan loss C. Sedangkan menggunakan software Visim diperoleh nilai tundaan sebesar 23,35 detik dan memiliki tingkat pelayanan loss C. Kemudian berdasarkan hasil analisis kinerja simpang Jalan Tebu Tabrani Ahmad pada proyeksi 5 tahun mendatang tahun 2030 menggunakan PKJI dan Visim dapat diketahui bahwa kapasitas simpang tidak mampu menampung arus lalu lintas dan akan dilakukan penanganan simpang berupa perubahan simpang tak bersinyal dengan pulau menjadi analisis bundaran. Di mana hasil perencanaan dan analisis kinerja bundaran proyeksi 5 tahun mendatang pada persimpangan Jalan Tebu John Tabrani Ahmad menggunakan PKJI 2023 dan software Visim sebagai berikut. Yang pertama, derajat kejenuhan hasil metode PKJI pada bagian jalinan TB sebesar 0,168, bagian BU 0,141 dan bagian jalinan UT sebesar 0,211 dengan nilai tundaan sebesar 4,04 atau tingkatannya loss A. Kemudian tingkat pelayanan atau level of service-nya hasil simulasi software Visim didapatkan hasil dengan loss B dengan nilai tundaan bundaran rata sebesar 13,93. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pengaturan persimpangan dengan bundaran terjadi adanya perubahan geometri simpang dapat menghasilkan peningkatan kinerja arus lalu lintas yang lebih baik daripada desain pulau sebelumnya pada jalan simpang Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak. Terakhir, terdapat kekurangan pada software PTV Visim dalam simulasi analisis kinerja simpang yang telah dilakukan, yang hanya dapat menentukan derajat kejenuhan, tetapi tidak dapat menghitung nilai tundaannya. Selanjutnya, saran